Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penganiayaan pengemudi ojol di Kota Semarang berujung aksi balas dendam komunitas ojol. Satu penganiaya pengemudi ojol tewas dikeroyok. Pemerintah Desa Keser di Kabupaten Blora mengembalikan BLT dana desa. Pemotongan BLT dilakukan dengan dalih untuk bangun musola. Jembatan Mojo di atas Sungai Bengawan Solo ditutup. Warga rela mengeluarkan uang untuk menyeberangi jembatan alternatif yang dibangun dari swadaya warga. Pasca penutupan jembatan Mojo Jembatan Sese di atas Sungai Bengawan Solo ramai dipadati warga. Warga rela mengantri dan membayar hanya untuk melewati jembatan penghubung ini. Seperti inilah rupa dari jembatan Sesek. Terletak di atas Sungai Bengawan Solo, jembatan ini menjadi penghubung Kelurahan Sewu, Solo dan Desa Gadingan, Kabupaten Sukoharjo. Jembatan ini sengaja dibuat warga sekitar lantaran jembatan Mojo ditutup untuk perbaikan. Sejak itu, jembatan dari bambu ini ramai digunakan. Meski dikenakan biaya 2 hingga 3.000 rupiah untuk sekali melintas, bagi warga tak masalah karena bisa menghemat waktu perjalanan ke Solo dan Sukoharjo. Karena jembatan Mojo ditutup. Ini kan di atas sungai, agak ngeri juga, nggak takut? Oh, enggak. Kenapa? Udah biasa. Cepat kan? Lebih cepat? Iya. Jalan lain lebih jauh atau gimana Pak dari tempat kerjanya? Iya, keliling muternya loh Pak. Berapa kilo Pak? Nggak tahu ya Pak. Lewat Palur sama Grogol. Gotong royong terasa saat warga ikut andil mengatur lalu lintas. Bahkan ada pula yang membantu warga yang takut melintasi jembatan. Sejumlah polisi pun berjaga di lokasi jembatan untuk memastikan jembatan aman dilalui warga. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Ya, sekolah menengah kejuruan harus bersekolah di kios Pasar Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, karena belasan tahun tak memiliki gedung sekolah. Sementara di Kabupaten Grobogan, siswa sekolah dasar tak bisa belajar dengan nyaman karena debu dari kerusakan jalan. Siswa SMK Negeri 1 Karangjambu Kabupaten Purbalingga beramai-ramai menggotong kursi dan meja belajar. Mereka bukan akan belajar di alam, tetapi kembali pindah tempat belajar. Nyaris 15 tahun SMK Negeri 1 Karangjambu tak memiliki gedung sekolah. Mereka selalu berpindah-pindah dan terakhir menumpang di gedung sekolah menengah pertama. Kali ini mereka akan menempati kios di Kompleks Pasar Karangjambu. Ada 22 kios dengan ukuran 3 x 3 meter yang dipinjamkan sebagai tempat belajar para siswa SMK. Jangan sampai ini anak-anak dari Karangjambu yang luar biasa semangatnya itu tidak mendapatkan fasilitas akses layanan pendidikan yang optimal seperti yang lainnya. Karena 183 siswa SMK harus berbagi belajar di puluhan kios sempit ini. Ruangan yang cukup panas tak menyurutkan semangat untuk belajar, namun besar harapan mereka untuk bisa belajar di gedung sekolah sendiri. Cepat diberikan gedung segera. Tadi belajarnya gimana kalau di sini? Panas apa gimana? Lumayan, tapi nggak apa-apa demi belajar. Sejak dibentuk pada 2008 silam, SMK Negeri 1 Karangjambu selalu berpindah-pindah tempat belajar. Tak hanya menumpang di gedung, tak jarang mereka juga belajar di tenda, bahkan menumpang di rumah warga. Ketidaknyamanan dalam menempuh pendidikan juga dirasakan siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Mangunsari, Kabupaten Grobogan. Dalam sehari ada 4 hingga 5 kali para siswa harus membersihkan kelas dari debu. Kondisi ini terjadi karena jalan di depan sekolah belum diaspal dan kerap dilalui kendaraan besar. Yang pertama belum diaspal, yang kedua itu masih dalam keadaan tanah biasa. Jadi kalau kena sinar matahari, ada mobil yang besar tuh lewat,
otomatis debu itu akan berterbangan dan dampaknya juga di sekolahan. Tak hanya mengotori sekolah, debu yang masuk kelas juga mengganggu aktivitas belajar mengajar. Diketahui jalan rusak di depan sekolah merupakan jalan kabupaten yang dilewati kendaraan proyek ke perusahaan semen. Kerusakan sudah lama terjadi tetapi tak ada upaya perbaikan jalan. Tim Liputan melaporkan. Ya, sementara itu proyek pembangunan tol Semarang-Demak sesi 2 telah mencapai 90%. Namun uji coba tol itu diperkirakan mundur sebulan. Di sisi lain, sekolah yang terkena imbas pembangunan belum juga direlokasi. Para siswa sampai terpaksa belajar di luar kelas. Pembangunan proyek tol Semarang-Demak seksi 2 terus dikebut. Meski sudah rampung 90%, uji coba yang dijadwalkan Oktober mendatang kemungkinan mundur sebulan. Pengerjaan fokus pada eksit tol di Jalan Demak Kudus, Desa Kadilangu, Kecamatan Demak Kota. Asisten Humas PT PP Semarang-Demak mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah untuk pengerjaan di Jalan Pantura yang akan digunakan sebagai eksit tol. Kemungkinan akan diuji coba di bulan November, kemungkinan ya. Nanti bulan Oktober belum bisa? Bulan Oktober baru peresmian Pak. Peresmian nanti butuh jeda yang mengumumkan untuk uji coba. Namun di tengah dikebutnya penyelesaian salah satu proyek strategis nasional ini, ratusan siswa sekolah dasar negeri di Kecamatan Sayung belajar dengan kondisi memprihatinkan. Puluhan siswa kelas 6 SD Negeri 2 Sidogema harus belajar di luar karena bergantian menggunakan kelas dengan siswa kelas 3. Plafon yang bolong juga nyaris ditemui di sejumlah kelas. Kondisi semakin miris karena halaman sekolah terendam banjir rob. Pihak sekolah terpaksa menggunakan gedung lama karena gedung baru belum jadi. Sekolah ini direlokasi karena terdampak proyek pembangunan tol Semarang-Demak. Bahkan pihak sekolah mengatakan belum ada tanda-tanda gedung baru dibangun karena masih proses tukar guling lahan. Kemarin itu 305, jadi sudah banyak siswa yang pindah karena memang terdampak oleh tol. Diketahui pembangunan tol Semarang-Demak bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur Pantura hingga 50%. Tol Semarang-Demak memiliki panjang 26,95 km dengan biaya pembangunan mencapai nyaris 15 triliun rupiah. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Demak. Ya, kita ke informasi lainnya. Nasi biasanya setelah dimasak langsung disantap yang dipadukan dengan menu lainnya. Di Magelang terdapat kuliner sego godok atau nasi rebus. Meski sudah ada sejak dulu, kuliner khas kota Magelang ini selalu ramai. Ragam makanan Indonesia memang tak ada habisnya. Seperti kuliner di Kabupaten Magelang, ada kuliner sego godok. Ya, jika biasanya memakan mie, di warung Mbak Oman memakan nasi. Mbak Oman mengatakan kuliner sego godok atau nasi rebus sudah lama ada. Rasanya yang kaya rempah cocok untuk dipadu-padankan dengan makanan lain. Cara memasak sego godok sama seperti mie godok. Nasi dimasak dengan kaldu, lalu dibubuhi sayuran dan ayam kampung. Bumbu bakmi tapi nasi dicampur, jadi rasa harus menonjol dari pedas, asin, manis itu harus menonjol. Itu nasi godok dan itu dimasak sampai mendidih Mas, sampai mendidih sehingga dikatakan nasi godok. Pak, kemudian kalau mie godok itu gimana Pak? Mie Jawa itu? Kalau mie Jawa Mbak Oman itu memang spesial, kami bakminya buat sendiri dari unsur buat sendiri yang tanpa ada bahan kimia, hanya kita pakai garam aja. Warung di wilayah timur kota Magelang juga menjual menu lainnya seperti mie Jowo. Mie buatannya sendiri juga tak menggunakan bahan pengawet. Mie yang terkenal membuat warga suka menyantapnya. Godoknya tuh aku paling suka di sini mie godok, yang mie godok. Terus segar, terus bakminya karena bikin sendiri jadinya nggak enak gitu. Terus apalagi ditambah ayam kampung. Ayam kampungnya empuk banget, jadinya pas. Satu porsi sego godok dan mie Jowo dibanderol Rp20.000. Mbah Oman bisa menjual 50 hingga 100 porsi dalam sehari. Wahyudin melaporkan dari Kabupaten Magelang.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.